Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Dayus Rizal dengan NIM S1031201057, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A reguler A. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan memilih materi tentang patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini bukan suatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi sudah ada dan terpelihara sejak lama. Birokrasi sudah terbiasa menjadi simbol kemakmuran dan kerajaan bagi aparatnya untuk mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Kultur pangreh praja atau rakyat mengabdi pada pemerintah atau raja sudah ada dan bersemayam di birokrasi zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, dan birokrasi yang diciptakan untuk melayani penguasa sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang atau era reformasi. Membangun sistem kontrol dan akuntabilitas publik menjadi signifikan dalam memerangi patologi birokrasi. Sebagai eksekutor, kekuasaan birokrasi sangat mudah terbuai dan tergoda untuk melakukan abuse of power. Untuk itu, dalam menghadapi berbagai gejala empirik patologi dalam birokrasi, sudah saatnya diupayakan agar birokrasi memiliki daya tahan yang semakin tinggi terhadap berbagai penyakit yang menyerangnya. Juga reformasi birokrasi harus dilakukan secara radikal dan komprehensif. Karena pada dasarnya, patologi birokrasi yang terjadi tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga melibatkan para penegak hukum, para politisi, dan yang lainnya. Ruang lingkup patologi birokrasi dapat dipetakan dalam dua konsep besar, yaitu dysfunction of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur, atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi, atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi institusi. Yang kedua, maladministration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli, dan bias atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalamnya. Menyelenggarakan pemerintahan tentu memiliki kuasaan atau relatif yang sangat rendah terhadap dorongan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri dan kelompoknya yang diformulasikan atau diwujudkan dalam berbagai perilaku yang buruk. Seseorang memang baik, sedangkan sebaliknya suatu perilaku dikatakan buruk bila secara universal semua orang bersepakat menyatakan bahwa tingkah laku seorang itu buruk karena hakikatnya hanya dua jenis perilaku yang ada di dalam diri manusia, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk, yang semuanya itu tergantung dari manusianya sendiri. Dikaitkan dengan patologi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif perilaku, maka yang dijadikan indikator adalah berbagai buruk perilaku dari birokrasi itu sendiri. Birokrasi diharapkan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang mampu menumbuhkan kepercayaan publik, karena bagaimanapun pada akhirnya pelayanan publik terproduk dari suatu pemerintahan adalah terciptanya kepercayaan publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.